Selamat ketemu lagi di channel Kursus Pangkas Online. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara pangkas rapi. Pangkas rapi ini adalah lanjutan setelah sebelumnya mempelajari pangkas basic. Kita mulai saja dengan memakaikan bedak dulu di leher pelanggan. Pasangan anjingnya, pasangan penutup badan. Pangkas rapi ini pemahamannya adalah bagaimana memangkas rambut pelanggan yang rapi. Jadi pangkas rapi ini intinya kita tidak merubah bentuk dari apa yang sudah ada pada sisirannya pelanggan. Misalnya seperti bapak ini, kita lihat kan ini pangkasnya ke samping seperti ini. Ini ya Pak, belah samping ini ya Pak. Iya. Nah jadi kalau pangkas rapi itu dia mengikut begini lagi, cuma dia hanya saja rapi. Nah kalau misalnya customer atau pelanggan pangkasnya rambutnya di tengah seperti ini bawaannya, ini tidak merubah bawaan, dia tetap seperti ini, hanya dirapikan saja. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya rambut customer atau pelanggan dari samping sebelah kanan ke kiri, ya, jadi dia tetap mengikuti pola rambut yang ada. Itu yang dimaksud dengan pangkas rapi. Nah untuk langkah pertama kita semprotkan dulu rambutnya di air, kemudian kita garis dulu ini, kita garis batas yang mau kita pangkas, semprot air biar garisnya nampak. Ini kira-kira kita batasi ini sudah kita garis. Kemudian sebelah sana sama, ini memang sudah ada potongannya, tinggal digaris saja, semprot sedikit. Nah, jadi dia ditengahkan rambutnya, dinaikkan, ini sisir yang lagi, ini juga udah dinaikkan. Nah, berikutnya ambil mesin clipper, ya. Nah, sebagai langkah pertama belajar pangkas rapi, itu Anda harus pakai mal 1 ya. Ini pakai mal 1, pasangkan seperti biasa, seperti ini. Nah, jadi ini caranya, ya. Ketika pangkas rapi ini, itu yang dipangkas dari bawah ini sampai setengah ini aja. Jadi tidak disorong sampai ke atas, ini kan ada batasnya nih. Jadi dari bawah ini sampai setengah ini aja. Sama ini juga. Nanti setengah ini aja semua ini. Bawah ini juga sampai setengah ini aja, ya. Nah, dan pakai ukuran 1 sisir, ya. Ukuran mal sepatu clipper 1 sisir. Oke, kita praktekkan aja, ya. Kita mulai. Ini hidupkan mesinnya. Mohon maaf ke pelanggan, pegang kepalanya. Nah, coba lihat ya. Ingat teorinya sama seperti pangkas basic. Tempel, sorong. Nah, dia diangkat begini karena kan udah setengah, diangkat pas ukuran setengahnya diangkat. Nah, diangkat ukuran setengahnya diangkat. Nah, ukuran setengahnya diangkat. Ingat ya, setengah begini ya, setengahnya diangkat, ukuran setengah diangkat. Nah, dari belakang juga nih ukuran setengahnya
diangkat, ini juga diangkat. Ingat cara potongnya seperti yang sudah diajarkan sebelumnya, harus berlawanan dengan arah tumbuh rambut ya. Ini setengahnya diangkat, ini sama, ini setengahnya diangkat, nih, nah, ini setengah semua nih diangkat ya. Nah jadi diikuti nih, sama nih ukurannya. Ini kalau satu jari seperti ini, segini semua nih samping-sampingnya. Nah ini teknik dasarnya untuk pangkas rapi ya. Nah jadi ini diangkat ya, tempel, angkat. Nah belakangnya juga sama, ini setengahnya. Nah sampai setengah ini boleh diangkat, setengah ini diangkat ya. Nah ratakan dia ya, setengah diangkat. Sama dia ukurannya, setengah diangkat ya, sama ini semua setengah diangkat. Nah kita kembali ke sebelah kiri, sama dari sini juga boleh karena kan ini sama ukurannya, diangkat, ini diangkat, ini juga setengahnya. Ingat setengah rambut ini aja dipotongnya, diangkat, diangkat. Nah ini kan sama nih, satu jari segini semua. Ini sama, setengahnya diangkat. Ini juga bawah kupingnya, setengah diangkat. Jadi dilayangkan begitu ya, diangkat begini ke atas ya. Nah jangan ditekan ke sana karena bentuk kepala itu kan begini dia. Nah ini kan sampai batas ini kan dia begini, tapi kemarinya kan dalam. Nah ini ambilnya seperti tiang yang mereng begini. Nih gini dia. Jadi jangan habis begini. Kecuali nanti ada model-model rambut seperti undercut ini yang lipis begini sampai sini. Di sana malah ada tebalnya. Ya, nah, itu model-model rambut beda. Kalau ini kan pangkas rapi. Ini basicnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau udah sama semua. Ini kan udah sama semua nih. Coba kita lihat keliling. Udah sama semua. Nah, berikutnya ini kita sambung menjadi rapi. Ini kan sudah pertamanya satu sisir. Nah cara menyambungnya juga tetap memakai ukuran 2 sisir ya. Ini tadi satu, sekarang kita pakai ukuran yang 2 sisir. Ya ini ukuran 2 sisir ya, pasangkan seperti biasa. Nah ingat harus begini caranya, tidak boleh. Karena nanti kalau Anda sudah ahli, ini untuk menyambung ini nggak perlu pakai ini lagi, sudah bisa langsung pakai clipboard seperti ini hanya dengan sisir aja seperti ini. Nah itu nanti akan ada video khusus untuk merapikan hanya pakai clipboard, atau bisa juga dia pakai gunting ya. Kalau udah Anda ahli, Anda bisa merapikan hanya dengan gunting. Yang ini sambungan ini Anda rapikan dengan gunting. Nah itu juga ada video khusus nanti, khusus untuk merapikan dengan gunting. Tapi itu Anda harus ikuti dulu yang pangkas rapi, yang pakai clipper ya, dan ukuran mal. Jadi langkah kedua tadi kita pakai yang mal nomor 2 ya. Ini ya ukuran nomor 2 ya. Nah kalau ini tinggal kita sambung tadi, ini kan udah ada yang pertama. Nah yang kedua kita sambung aja, tapi tetap sorong ke atas gini. Sorongnya tetap ke atas. Nah ini kan tersambung dia, coba lihat. Nah ini kan tersambung dia, udah seperti tiang gini naik mereng, otomatis tersambung. Nah jadi aman. Jadi ketika Anda belajar dengan pakai emal begini, tidak merapikannya, jangan pakai gunting. Rambut customer tidak akan bocel atau rusak. Jadi Anda aman, tidak akan ada komplain dari customer. Nah ini kan nyambung dia, coba lihat. Anda tarik ke atas, jadi di sambungannya ini Anda sorong, sambung, disambungkan dia. Nah digini kan. Nah ini otomatis rapi, tersambung dia. Nah ini kan sambung dia nih ya. Nah sambung, ini sambung, naikkan ke atas nih. Nah ini nyambungnya seperti ini ya, terus sambung. Ini gosok-gosok aja sampingnya, nggak apa-apa, biar dia rapi sambungannya. Nah ini menyambung
Kalau tadi kan masih bertingkat ya. Nah ini kan otomatis sudah sambung dia. Nah ini naikkan sedikit nggak apa-apa, supaya jangan muncul dia. Ya. Nah, ini sambung, masih sambung. Oke, sambung. Nah ini jangan ditekan kali ya kepala customer ya. Nanti jadi sakit kalau ditekan. Nah ini otomatis dia sudah rapi. Ini baru sambungan yang pakai ukuran nomor 2 ya. Oke, berikutnya kita matikan dulu. Pakai yang nomor 3 untuk sambungan belakangnya. Ini nomor 3. Jadi tahap ketiga pakai ukuran 3 atau mal 3. Itu untuk menyambung yang di atas ini. Nah, yang paling atasnya. Tapi segini aja, diangkat juga dia. Jangan sampai disorong ke sini lagi. Biar rapi dia. Ini caranya ya, tetap ya, dinaikkan ke atas nih. Nah ini boleh dia naik ke atas ini karena dia ukurannya udah tinggi, udah 3. Nah, jadi ini teknik pangkas rapi yang aman ya, yang tidak merusak rambut customer, karena Anda kan baru belajar, baru pemula. Jadi harus pakai sisir 1, kemudian nyambungnya sisir 2, kemudian terakhirnya di sisir 3. Ini udah sisir 3 nih, ukuran malnya ukuran 3 ya. Nah kemudian berikutnya buka dulu malnya, kita bersihkan dulu rambut customernya. Jangan gatal. Kemudian pakai semprot air, semprot dulu, dari setting. Sisir. Nah ini sudah bisa jadi modal pangkas rapi ya. Nah kemudian ini untuk mengambil ininya, saya akan ajarkan sedikit pakai gunting ya. Jadi kalau mau aman kita pakai gunting sasak ya. Ya. Nah ini caranya seperti ini, Mama. Nah ini tujuannya sebenarnya hanya untuk lebih merapikan sambungan ini ya. Ini kan masih ada nih napak sambungan. Tekankan aja sisir. Nah, potongkan aja seperti ini di sambungannya. Nih, nah. Tapi di sambungan aja ya. Pakai gunting sasak, nggak ada masalah, nggak akan merusak rambut pelanggan. Nah, coba lihat ini kalau sudah ini ambilnya gini. Nih cara guntingnya seperti ini. Nah, jadi dia bersambung. Jadi sebenarnya di sini aja untuk menyambung ini aja. Nah, tapi kalau Anda sudah biasa, ini Anda pakai clipper pun sebentar nih menyambungnya. Nah, ini pakai ini aja. Ini kan udah rapi dia nyambung. Tadi kan masih nampak tingkat-tingkat dikit. Jadi menghilangkan tingkatannya aja supaya dia rapi. Oke, ini caranya ya. Jadi di sambungan ini aja, tempelkan aja sisir, langsung digunting-guntingan gini. Udah pasti otomatis tersambung rapi dia. Tapi pakai gunting ini ya, gunting sasak. Oke, sini juga sama.
ya, hanya di sambungannya aja. Nah, kan udah rapi dia, tersambung semua, udah naik dia rapi kan, rata. Sama sebelah sini, jadi ada batasannya, ambil. Rapi. Oke guys, coba lihat hasilnya ya, itu sudah rapi. Nih sambungannya sudah nggak nampak kali seperti ini, sambungan-sambungan kecil ini. Udah rapi ya guys. Nah tinggal sekarang bagaimana merapikan rambut atas ya. Ini kita tadi coba sisir. Tanya lagi masnya, mas sisirnya kan begini mas? Ya benar. Nah ini mau disambung atau dibiarkan gini aja? Disambung aja. Disambung aja. Ya. Nah jadi gini guys, ini kan berarti customernya minta, ini kan tadi sudah waktu pertama kita pangkas kan kita ketengahkan nih kiri kanan. Ternyata ini kan masih ada lebih keluar. Nah ini kalau disambung, ambilnya begini. Nih potongnya, potong supaya dia rata, nyambungnya ke bawah. Potong, ambil ini, potong. Cara pegang sisirnya lihat ya. Nih potong supaya dia bersambung, rapi. Namanya pangkas rapi. Berarti atasnya nggak dipendekkan lagi mas? Iya. Atasnya itu harus ditanya sama customer, karena memang dia sudah pendek atasnya, kan dia hanya mau merapikan kiri kanan dan yang keluar seperti ini. Nah coba lihat, nah, kan sudah mulai menyambung dia. Ambil lagi, kalau masih muncul ambil lagi nih di sini, potong-potongkan aja gini, nggak apa-apa, nggak akan rusak rambut karena kita pakai gunting sasak. Nah oke kan, rata kan? Tadi kan keluar dia ya. Nah, sekarang rata dia, cantik rambutnya. Nah oke guys, kayak gini caranya ya. Mudah sebenarnya, yang penting Anda berani saja menggunakan gunting, menggunakan clipper. Ikuti cara saya seperti saya ajarkan tadi. Mudah-mudahan Anda langsung bisa memangkas ya. Nah ini kan sudah nyambung dia, sudah rapi ya. Nah ini satu tahap, berarti pangkas rapinya sudah selesai. Kita pastikan lagi, kita semprot, memastikan dia sudah rapi. Kemudian kita sisir lagi. Nah, udah cantik dia. Nah sudah rapi dia. Nah depannya kalau lihat masih pendek, berarti kalau mau dipotong sedikit dipotong. Seperti gunting rapi. Ini gunting rapinya ya. Sedikit aja ya guys, jangan banyak-banyak. Nah biar rapi dikit ya. Nah kalau kita lihat sebelah sini ada nggak rambut keluar? Kalau ada kita gunting lagi seperti tadi, supaya juga kalau dia rambutnya lagi aut-autan ke sebelah sini, yang sebelah sininya pun sama, dia nyambung rambutnya. Oke, kita rapiin juga ini karena ada keluar sedikit. Kan udah rapi dia. Oke, langkah berikutnya baru kita buat ukuran untuk yang mau kita cukur nantinya ya. Tapi nanti kan sudah ada pelajaran cukur. Ini saya hanya menyampaikan pelajaran untuk pangkas rapi aja. Ini mas mau runcing atau rata gini pak? Runcing aja. Runcing. Oke, berarti customernya mau runcing. Ini ingat tadi tekan, kalau yang untuk memotong ini tekan, tarik aja. Ini juga karena emasnya mau runcing, jangan dipotong gini ya guys. Jadi hasilnya harus runcing. Nah ini ikuti aja lekuk rambutnya, rapiin. Nah nanti tinggal dicukur. Nah ini juga rambutnya seperti ini, ya guys. Nah kemudian ini dipotong seperti ini.
tekan aja, tarik kanan untuk digaris saja, kan otomatis dia terpotong nih, tengok juga, coba lihat. Nah ini kita tekan, tarik, tapi tekannya dengan perasaan ya, jangan tekan kuat-kuat. Nah kemudian belakangnya ini kita garis supaya nanti mencukurnya gampang. Garis, nah otomatis dia nih, cantik dia kan. Tekan, tarik, tekan, tarik, tekan, tarik. Ini sama kita ukur ya, kita rapiin gula halusnya. Jadi karena masnya mau runcing, kita buat begini seperti tadi, jangan dibelah gini ya guys, karena dia cukurnya mau runcing. Ini juga ikuti lekuk badannya, ini juga ikuti. Nah, sudah selesai kita merapikan untuk membatasi potongan yang untuk nanti dicukur. Jadi itu kira-kira guys pelajaran kita untuk ini. Saya tidak lanjutkan mencukurnya hanya untuk video ini, tapi begitulah kira-kira cara kita kalau mau bisa pangkas rapi. Karena ini langkah paling penting. Kalau Anda sudah bisa basic tadi, Anda harus bisa pangkas rapi ini. Karena dengan pangkas rapi ini Anda nanti akan terbiasa itu tadi, kembali memegang rambut customer, mempraktekkan caranya, bagaimana cara nyorongnya, cara ngambilnya. Ingat tadi kita mulai dengan sisir 1 mal 1 dari bawah, pangkas dulu, kemudian nyambungnya pakai mal 2, atasnya pakai mal 3 atau sepatu 3, kemudian merapikannya pakai sisir dan gunting sasak tadi ini ya. Merapikan apa sebenarnya kan yang bukan dirapikan, menyambung yang masih nampak-nampak tadi. Jadi kalau masih nampak nggak apa-apa, disambung, dipotongkan aja lagi supaya dia betul-betul sambungannya hilang. Jadi rambut customer nggak bertingkat, dia naik seperti ini. Nah ini langkah yang paling mudah untuk bisa belajar pangkas rapi ya guys. Nah nanti otomatis kapan Anda bisa lebih mahir, itu jam terbang. Jadi Anda mahir nanti menggunakan mesin clipper hanya untuk merapikan ini, udah nggak usah pakai gunting lagi, atau jangan pakai pakai clipper langsung, atau jangan pakai mal lagi, sudah bisa pakai clipper langsung, pakai gunting biasa, gunting rapi atau pakai gunting ini. Nah itu proses. Nah yang penting Anda harus terapkan ini minimal 5 model. Anda harus praktekkan 5 model supaya Anda lancar melakukan pangkas rapi. Nah jadi itu kira-kira pelajaran untuk bagaimana memangkas rapi ini. Nah yang paling penting adalah Anda pede, Anda berani. Nah kenapa Anda metode yang saya ajarkan pakai mal 1, mal 2 dan mal 3? Karena itu tidak ada risiko. Jadi saya tidak anjurkan Anda langsung pakai merapikan, langsung pakai gunting menyambung tadi sambungan, tapi sambung dari 1, sambung kedua kayak tadi setengah dulu, keliling dipangkas setengah, ini setengah, kemudian pakai mal 2 baru disambung, kemudian pakai mal 3 baru disambung. Nah ini kan tadi pertama langkahnya sudah di kiri kanan disisir. Nah ikuti bentuk rambut yang ada. Jadi pangkas rapi itu ikuti bentuk rambut yang ada. Ini ke samping kanan, berarti dia kembali ke samping kanan. Nah tadi terakhir finishing, tadi kita sisir kemari, ini kan keluar tadi ini rambutnya nih. Nah ini yang kita rapikan tadi pakai gunting ya, pakai gunting sasak tadi kita merapikannya. Supaya apa? Ini kan nyambung nih, dia tetap naik begini, tapi dia nyambung di sini. Nah tidak berlebih keluar. Kecuali nanti Anda sudah memangkas sesuai model-model rambut, misalnya undercut malahan ini harus lebih keluar. Di sini ini di atas ini bisa jadi tempat sisir, di sini tebalnya, di sini habis sampai ke atas seperti pangkas cepak. Nah, itu kalau undercut. Nah jadi itu nanti Anda akan bisa sendiri mengikuti perkembangan mode setelah Anda membiasakan. Praktekkan dulu pangkas rapi ini 5 pelanggan minimal atau 5 model yang Anda akan jadikan model. Jadi itu dulu pelajaran untuk pangkas rapi. Jangan lupa subscribe channel ini.